Lu tahu nggak? Ada seorang pemimpin yang namanya abadi karena keberanian, strategi, dan rasa keadilan yang langka di dunia perang. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi sebelum jadi legenda, dia cuma anak biasa yang lahir di tengah kekacauan dan intrik politik. Anak yang bakal mengubah seluruh peta Timur Tengah abad ke-12. Salahuddin lahir tahun 1137 di Tikrit, Irak. Ayahnya seorang pejabat militer yang berpengaruh, jadi sejak kecil dia sudah terbiasa dengan cerita perang, strategi, dan intrik politik. Dari kecil, dia belajar membaca peta, memahami medan, dan mempelajari sejarah perang, dan mengamati perilaku para pemimpin. Anak-anak seusianya bermain-main, tapi Salahuddin sudah fokus pada bagaimana satu keputusan kecil bisa menentukan nasib banyak orang. Dia belajar disiplin, kesabaran, dan moralitas. Prinsip yang kelak membedakannya dari jenderal lain. Saat remaja, dia ikut pamannya ke Mesir. Di sanalah dia melihat dunia nyata militer. Perskan yang disiplin, taktik yang licik, dan para pemimpin yang sering mengutamakan kekuasaan daripada rakyat. Dari pengalaman ini, dia mulai membentuk visi tentang kepemimpinan yang kuat sekaligus beradab. Di usia 30-an, Salahuddin menjadi wazir Mesir, posisi tertinggi kedua setelah penguasa. Tapi ambisinya tidak berhenti di sana. Dia ingin menyatukan wilayah Muslim yang tercerai-berai demi menghadapi ancaman dari tentara salib. Tapi perjalanan Salahuddin bukannya tanpa celah. Di awal kariernya, dia pernah menghadapi salah satu kekalahan terbesarnya di pertempuran Mongisard. Musuhnya, Raja Yerusalem yang masih remaja, King Baldwin keempat, raja yang dikenal karena tubuhnya lemah karena kusta. Kekalahan itu menjadi pelajaran besar bagi Salahuddin, bahwa kecerdikan dan semangat juang musuh tidak boleh diremehkan, sekecil apapun tampaknya. Dia mundur, belajar dari kesalahannya, dan bersumpah untuk tidak pernah membuat kesalahan yang sama lagi. Salahuddin memahami bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup. Diplomasi, aliansi strategis, dan perhitungan politik adalah bagian dari strateginya. Dia menggabungkan pasukan Sunni dan membangun loyalitas dengan memberi perlindungan dan keadilan bagi rakyatnya. Banyak yang mengatakan tindakan ini bukan hanya membuatnya dihormati, tapi juga menaklukkan hati banyak orang tanpa pertumpahan darah. Pada tahun 1187, menjadi titik balik namanya di dunia sejarah. Tentara salib yang kuat menghadang di medan Hattin. Salahuddin merancang strategi brilian menutup pasokan air dan mengatur posisi pasukan, memanfaatkan medan, dan memancing musuh ke jebakan. Hasilnya, kemenangan total. Komandan salib ditawan, pasukan mereka hancur, dan reputasi Salahuddin melejit. Tapi yang bikin namanya berbeda adalah perlakuannya terhadap tawanan. Dia memberi pengampunan pada yang menyerah, menunjukkan bahwa kekuatan bisa sejalan dengan kemanusiaan. Setelah Hattin, Salahuddin bergerak menuju Yerusalem, kota suci bagi Muslim, Kristen, dan Yahudi. Lawan-lawannya mungkin mengharapkan pembalasan brutal,